Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Tiara Dewi. Saya dari kelas 12 pemasaran 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang investori bisnis retail. Manajemen investori bisnis retail meliputi pengertian manajemen investori dalam bisnis retail, mempelajari pentingnya menerapkan manajemen investori. Ruang lingkup manajemen investori, penyebab kehabisan persediaan, pengendalian persediaan dalam usaha retail, pendekatan manajemen persediaan, laporan manajemen investori bisnis retail. Teknik dalam bisnis retail mempelajari teknologi, peralatan, pendukung, operasional, sarana dan prasarana di toko retail. Teknologi pembayaran elektronik, perangkat lunak pada toko retail. Teknologi peralatan penanganan barang, teknologi peralatan dan perlengkapan kasir. Ada bisnis retail yang melakukan jual beli baik barang maupun jasa, tentu harus melakukan pengadaan terlebih dahulu. Misalnya, kita menjual berbagai alat tulis, maka perlu menyediakan berbagai keperluan alat tulis untuk menjual kembali. Pengadaan barang tidak semudah yang kita lihat. Hal tersebut karena kita perlu melakukan manajemen investori. Dalam bisnis retail, kita juga perlu melakukan prediksi tentang ketersediaan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mengalami keterlambatan stok menyebabkan kekecewaan bagi pelanggan yang datang untuk membelinya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang luas tentang manajemen investori bisnis retail. Lalu bagaimana cara melakukannya? Simaklah pembahasan berikut. Kita sering melihat berbagai promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk. Guna melakukan promosi, kita perlu memahami tentang konsep manajemen investori yang penting dalam aktivitas promosi. Seorang retail harus memastikan toko memiliki cukup barang yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Persediaan merupakan semua stok yang ada atau stok in-hand. Termasuk barang di rak tampilan atau rak display, di ruang belakang dan area aman lainnya atau gudang toko. Adapun melakukan persediaan atau stocking menjadi aktivitas dalam menggabungkan semua daftar barang dagangan yang saat ini berada di dalam retail atau list of merchandise, serta melihat persediaan yang habis lewat pengumpulan barang atau stock in hand yang tersisa. Manajemen investori memiliki peran penting dalam pengembangan bisnis retail. Lalu, apa saja peran penting manajemen investori dalam bisnis retail? Berikut berbagai peran penting manajemen investori dalam bisnis retail. A. Memiliki dan meletakkan produk yang tepat di stok sehingga Anda dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan. Setiap produk harus siap di stok. Jadi kita ada penjualan yang tinggi, maka tidak kehabisan stok. B. Tidak memiliki produk yang tepat pada persediaan akan menimbulkan banyak pada beberapa aspek. C. Manajemen persediaan membantu toko untuk mencapai tingkat kemungkinan perputaran penjualan yang paling tinggi. D. Mengatur persediaan serta membantu menjaga kualitas dan keseluruhan produk. Tujuannya supaya suatu produk berjalan cepat dan biasanya barang fast moving. 2. Ruang lingkup manajemen investori. Perencanaan dalam manajemen investori harus dilakukan dengan baik. Hal tersebut karena bila dilakukan dengan salah akan kurang efektif. Jadi bisa dikatakan persediaan berupa barang, bahan-bahan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan retail bisa digunakan di masa yang akan datang. A. Fungsi pengendalian persediaan. Beberapa fungsi pengendalian persediaan diantaranya sebagai berikut. 1. Menetapkan jumlah barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. 2. Sebagai penyangga proses produksi atau barter sehingga proses operasi berjalan terus. 3.
harga akibat inflasi dan kenaikan harga barang pemasok. 4. Menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. B. Biaya-biaya dalam persediaan pada usaha retail. Pengadaan berbagai persediaan bisnis retail memakan biaya atau modal terlebih dahulu. Berikut berbagai biaya yang perlu disiapkan dalam bisnis retail. 1. Biaya pemesanan atau order cash. Biaya pemesanan identik dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan barang, mulai dari penempatan pemesanan atau order hingga tersedianya barang tersebut. Biaya pemesanan. Biaya tergantung pada frekuensi pemesanan. Dilakukan beberapa kali pemesanan dilakukan jenis-jenis biaya pemesanan berikut. A. Biaya komunikasi seperti biaya telepon, biaya faksimile dan surat menyurat. B. Memproses pemesanan dan biaya ekspedisi. C. Pengepakan atau packing. D. Biaya pengiriman atau biaya upah dan biaya transportasi. E. Biaya pemeriksaan penerima atau holding cash atau carrying. Biaya penyimpanan atau holding cash atau carrying cash. Biaya penyimpanan identik dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang-barang yang telah dipesan. Biaya-biaya penyimpanan diantaranya sebagai berikut. A. Biaya untuk fasilitas penyimpanan seperti biaya penerangan, biaya sewa gudang, biaya alat pengaturan suhu dan kelembaban. B. Biaya keuangan. C. Biaya modal. D. Biaya penghitungan fisik dan konsolidasi laporan atau stock take cash. E. Biaya akibat pencurian perusahaan perampokan. P. Biaya asuransi. G. Biaya penanganan dan penyusutan persediaan. H. Biaya untuk pelaksanaan gudang. I. Biaya akibat perubahan harga. 3. Biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan atau shortage cash. Biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan identik dengan biaya timbul akibat tidak tersedianya bahan yang diinginkan pada saat diperlukan. 4. Peralatan pendukung operasi kasir antara lain merupakan money detach atau EDC, kartu kredit atau kartu debit, money detector digunakan untuk mendeteksi uang palsu. 5. Perlengkapan kasir merupakan perlengkapan terhadap alat kasir yang digunakan antara lain kertas struktur, print, bak pengeset uang, stempel lunas, dan berbagai ATK yang diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.